Oh, kameramennya. Pastinya mas serba estetik sih, kalau gitu dong. Udah rekam? Dan Oh, Ya, bagus. enggak ada. Udah sakit Gerah, gigi. ya gerah Pak. Terbuka muka. Ya, Enggak ya? enggak dong. Halo, apa kabar? Baik, baik. Ya, kita ketemu lagi di konten saya. Konten ringan-ringan ngebahas tentang iman Kristiani. Hari ini saya bawa teman saya yang lain, bisa dipanggil dengan Oh. Ya benar, Oh. Benar. Berarti kamu bulat-bulat ya? Oh, bulat. Enggak juga. Enggak ya. Tapi gara-gara kamu tahu nggak? Saya jadi ingat sesuatu. Kamu tahu nggak golongan darah Tuhan Yesus apa? Apa tuh? Oh, Oh juga. heeh. Soalnya ada di lagu. Apa tuh? Lagunya pernah dengar nggak? Oh darah Tuhanku. Kamu pernah dengar ya lagu? Belum. Ada yang pernah dengar? Ayo. Ada yang pernah dengar? Oh darah. Itu kita cari ya. Kidung Jemaat. Lagu di Kidung Jemaat. Oh darah. Oh kan ada kan? Oh. Di gerejaku enggak ada itu. Kidung Jemaat nomor 36. Judul lagunya Dihapuskan Dosaku. Oh darah Tuhanku. Apa sih liriknya tuh? Dihapuskan dosaku. Oh, dihapuskan dosaku. Kamu bahas. Hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh. Balas ya. Hanya oleh darah Yesus. Nah, kita masuk ke refnya. Oh darah Tuhanku, gitu ya. Iya. Sumber Ada gerakannya? pembasuhku. Enggak, gue baru ngarang aja Iya, tadi barusan. saya pikir ada. Kenapa kita nyanyi lagu itu? Karena hari ini kita mau bahas Tuhan penolong kita. Wih, pas banget ya Pas banget. sama lagunya. Pas lah. Dihapuskan dosaku. Dosaku, dosamu enggak? Ya. Iya dong. Kita harusnya. Harusnya dosa kita ya. Berarti yang buat lagu salah. Mm-mm. Nah, hari ini kita tema podcastnya adalah Tuhan penolong kita. Pertanyaan garis besarnya adalah, apakah Tuhan itu nyata? Apakah Tuhan itu ada? Menurut lu gimana? Tuhan tuh ada nggak sih sebenarnya? Menurut saya Tuhan ada, walaupun Jangan bohong, nggak percaya Ada. Tuhan kan? Kamu nggak percaya Tuhan kan? percaya. Oh percaya kalau Tapi Tuhan tuh ada? Percaya pastinya. Ta- Ada bukti-bukti seperti di Alkitab. Ya, itu kan kata Alkitab. Kata Alkitab itu, Alkitab kan kumpulan orang yang melihat kejadiannya. Ya kan kamu belum tentu percaya sama yang menulis. Percaya saya. Kamu percaya, yakin? Percaya. Soalnya kalau nggak percaya, podcast kita ini nggak bisa berlanjut. Iya Pak. Tolong Tuhan, tolong kita. Jadi Tuhan penolong kita. Percaya Percaya kalau saya. Tuhan itu ada, nyata. nyata. Nah, kalau gitu, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apakah pertolongan Tuhan itu nyata bagi hidup Contohnya apa? Contohnya Pernah ditolong sama Tuhan? pernah pastinya waktu itu ini di sekolah aja ya. Saya waktu itu pernah telat ke sekolah, tapi untungnya sekolah itu belum mulai. Heeh. Jadi pas saya masuk masih kasih kesempatan. Nah, orang sebelum saya itu malah disuruh strap. Oh, jadi orang sebelum kamu disetrap, padahal kamu berdua sama-sama terlambat. Dari kamu menganggap itu Tuhan menolong. Iya, itu iya. penolong. Tuhan menggerakkan banyak orang supaya kamu tetap boleh masuk Iya. dan nggak disetrap. Benar. Oke, kalau itu disebut sebagai pertolongan Tuhan, pertanyaannya kenapa sih seringkali Tuhan itu nggak datang saat kita butuh? Tapi seringkali Tuhan tuh datang saat kita di situasi yang darurat, saat kita nggak minta malah dia datang. Kenapa begitu ya? Kenapa Tuhan saat kita minta malah Tuhan nggak datang, malah nggak jawab doa kita, malah nggak memberikan kemudahan buat kita? Itu menurut kamu kenapa? Kadang Tuhan tahu yang terbaik jadi bagi kita. Kadang Tuhan. Jadi Tuhan kadang-kadang tahu, Maksudnya? kadang-kadang enggak. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Makanya kadang kalau misalnya kita lagi susah, mungkin itu pelajaran buat kita di masa depan atau gimana lah gitu. Oh, jadi sebenarnya tuh Tuhan tuh udah tahu Iya. apa yang akan terjadi sama kita. Hmm. Tapi kitanya yang seringkali Melalaikan. nggak berusaha memahami kenapa sih sampai begitu dan lain sebagainya. Ya, benar. Nah, kalau gitu ada dong cara yang pas untuk minta pertolongan sama Tuhan. Menurut kamu gimana caranya? Apakah berdoa semalam suntuk Tuhan, oh Tuhan, ke gereja tiap hari, aku janji Ya. Tuhan, kalau aku begini, aku akan begini. Apakah begitu? Sebenarnya
doa cuman bukan mau minta ke Tuhan tuh bukan hanya dengan doa atau baca kitab atau ke gereja tiap hari, tapi kita juga harus berusaha maksimal mungkin, jadi Tuhan juga bisa bantu. Gitu. Jadi kita nyuruh Tuhan untuk bantu kita nih dengan disogok dengan kegiatan-kegiatan kita. Bukan disogok dong. Bagian iya kan kita nyogok jadinya. Loh kita baik, kita berdoa dan sebagainya semaksimal mungkin seperti yang kamu bilang supaya Tuhan bantu kita. Memuliakan Tuhan gitu kan ya. Oh, memuliakan Tuhan. Tapi pertanyaannya begini loh. Misalkan contoh ya, sering kita saat sesuatu yang bahagia itu kan kita lupa sama Tuhan, lupa bersyukur Ya, ya. benar. Bahkan untuk ngomong terima kasih Tuhan aja belum tentu. Waktu kamu terlambat terus kamu nggak diserap, kamu ngomong nggak terima kasih Tuhan? Lupa pasti kan? Lupa. Nah itu dia. Nah jadi teman-teman, tadi yang seperti dikatakan oleh OO, bahwa ternyata tuh Tuhan itu bukan cuman ada saat kita butuh, tapi Tuhan ada apa yang sebenarnya benar-benar yang kita butuhkan. Iya. Nah kalau dipikir-pikir, bagaimana supaya kita dapat pertolongan Tuhan? Ya sebenarnya sih itu suka-suka Tuhan mau nolong kita apa enggak. Gitu oh, sebenarnya suka-suka Tuhan, dia mau nolong atau nggak nolong, nggak ada urusan sama kita. Tapi yang menjadi urusan sama kita adalah saat kita ditolong Tuhan, kita bersyukur atau enggak. Saat kita tidak ditolong Tuhan, kita tetap bersyukur atau enggak. Contohnya Ayub tuh. Ayub udah luar biasa kaya, keluarganya, tahu keluarganya Ayub berapa anaknya? Waktu itu pernah nonton di Superbook. Oh nonton ya, di Superbook ya? Iya, Superbook. Oh Superbook ya. Nah ada anaknya, ada keluarganya, anak-anaknya ninggalinya, sahabatnya ada berapa sih yang ngajak ngobrol, dia tahu? Berapa? Ada 4. Ada 4 ya. Yang 3 ngajarin dia untuk menghujat Allah, ngatain Allah. Yang 1 agak light lah, menghujat tapi agak ringan gitu ya. Nah dari situ kita belajar nih Ayub, bahwa Ayub kurang apa sih? Setiap anaknya berbuat dosa dia langsung bikin korban bakaran loh, korban pengampunan. Setiap anaknya mabuk-mabukan bikin party gitu ya, besoknya langsung bikin korban bakaran. Ayub tuh tidak diketemukan kesalahannya, tapi Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami hal-hal buruk tadi. Nah yang menjadi pertanyaan adalah sikap Ayubnya bagaimana ketika Tuhan tidak bersama kita. Nah ternyata Tuhan sendiri seringkali diam untuk melihat respon kita loh. Dia diam gitu melihat sebenarnya nih orang kalau kita nggak perhatiin, kalau Tuhan nggak perhatiin, kalau Tuhan nggak beserta dia, gimana responnya? Lu menjauh atau malah makin dekat sama Tuhan? Nah ini terkait dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya kita berterima kasih pada Tuhan saat sudah ditolong? Nah pertanyaan ini sebenarnya ada kalimat yang pernah saya katakan, God is good all the time God is good. Jadi Tuhan baik di setiap waktu, dan setiap waktu Tuhan itu baik. Nah dari kalimat itu jelas jadi kalau dalam suka maupun duka Tuhan itu baik. Yang nggak baik itu kita yang berharap. Iya. Kita bukannya berarti kita nggak boleh berharap, tapi pengharapan kita salah. Kita sudah disediain di satu tempat yang luar biasa, makanan yang luar biasa, suatu keadaan yang luar biasa. Harapan kita nggak menuju ke situ, makanya nggak akan pernah dapet. Lalu ada yang bilang lagi, terus buat apa kita capek-capek berencana gitu? Ya makanya saat berencana libatkan Tuhan. Ketika kita sudah melibatkan Tuhan, proses yang kita jalani menuju rencana kita, ternyata secara sadar tidak sadar, proses itu membentuk kita supaya kita siap dipanggil Tuhan, dipakai untuk hal apapun. Misalkan nih, sekarang dibentuk di SMP, ketemu kayak saya. Gak ada yang tahu, tiba-tiba mungkin jadi guru agama gitu di kemudian hari ya kan? Iya. Guru agama, terus atau jadi pendeta mungkin gitu kan? Wah, Tuhan menolong kita kan tadi udah dibilang. Saya jadi mungkin kesaksian suatu saat nanti saya pernah datang telat gitu ya. Datang telat, saya terselamat oleh Tuhan, itu jadi materi khotbahmu suatu saat nanti kan bisa juga. Bisa. Nah jadi bagaimana cara berterima kasih sederhana sih. Tinggal bilang aja thanks Lord buat semuanya hari ini. Pagi, siang, malam saat kamu ada hal buruk, langsung sadar terima kasih buat atas hari ini. Sama kayak hari ini saya lagi sakit gigi nih, terus uring-uringan semalam, akhirnya terlambat berangkat. Pagi-pagi sempat tadi ada yang ngambil HP gitu ya, saya dalam keadaan udah keringat dingin tuh, tiduran udah. Itu gara-gara minum obat 4 tablet warnanya warna-warni, langsung saya makan 4-4-nya dan langsung ngantuk ya kan. Tapi saya langsung bilang terima kasih Tuhan, sekarang saya udah bisa bawel. Iya, kenapa coba? Saya berpikir gini, kalau obat itu tidak saya makan tadi, podcast ini akan jadi podcast yang kaku. Nggak tertunda kaku, karena ini saya bisa bawel begini, gara-gara
Ya, pertolongan Tuhan tadi melalui orang-orang. Jadi pertolongan oleh Tuhan itu bukan cuma sekedar tiba-tiba Tuhan datang, nggak kayak gitu. Bisa bantu lewat orang-orang lain. Nah, berikutnya, kalau kita sudah ditolong sama Tuhan, menurut kamu nih, perlu nggak kita nolong orang lain? Menurut saya perlu. Kayak misalnya kita dibantu Tuhan, nggak mungkin kita bakal diam langsung ngeliat orang yang juga minta tolong kita. Bisa Tuhan nyuruh kita menolong dia. Kayak tadi sudah bilang, bisa datang dari orang, nah kita bisa bantu dia, jadi kita bantu orang lain. Ya, bener banget. Jadi merespon kebaikan Tuhan itu dengan menolong orang lain. Tapi terlebih yang paling utama, menolong diri sendiri. Saya banyak melihat atau merenung dari 1 minggu yang lalu ya. Jadi generasi saat ini termasuk generasi saya banyak tidak menyayangi dirinya sendiri. Contohnya kayak saya maksain kerja begadang sampai tengah malam. Akhir-akhir ini nyampe rumah bersih-bersih langsung tidur. Karena saya tahu yang harus saya bahagiakan adalah diri saya sendiri dulu sebelum ke orang lain. Kalau ke orang lain kita bahagiain jatuhnya munafik. Diri kita belum bahagia tapi kita bikin orang lain tertawa. Ya kalau kamu kerjaannya pelawak ya boleh begitu. Tapi kan kita kan bukan cerita itu ya. Nah, berikutnya nih ada yang lagi yang lebih seru. Yang seru adalah kalau tadi kita merespon kebaikan Tuhan dengan menolong orang lain. Kalau ada orang lain mau niat nolong kamu, padahal kamu nggak butuh pertolongan itu, kamu tolak atau kamu terima? Kamu nggak butuh nih. Orang merasa kamu kayaknya harus dibantu, padahal kamu nggak merasa dibantu. Gimana? Kalau menurut saya kadang itu ada 2 pilihan. Pertama kalau misalnya saya saya mikir saya bisa, saya bakal ngelakuin itu sendiri. Tapi kalau saya mikir bisa tapi sebenarnya nggak bisa, ya baru minta orang. Oh, begitu. Tolongannya saya terima gitu. Jadi ditolak ya kalau misalkan ternyata masih sanggup. Oke, Leo, luar biasa banget buat hari ini dari setiap pertolongan Tuhan, baik dari diri sendiri atau orang lain, itu membuktikan kalau Tuhan itu ada. Ya, sebagaimana buat kalau Tuhan itu ada, gara-gara dia tuh selamatkan terlambat. Sebagaimana saya juga sampai saat ini saya merasa Tuhan selalu ada buat saya, walaupun saya sendiri jarang ke gereja, tapi saya percaya Tuhan selalu menjaga saya dan adil kepada semua umat manusia. Karena Tuhan selalu memberikan udara yang sama, matahari yang sama, rencana kehidupan yang baik untuk semua orang. So, tunggu apa lagi? Segera terima pertolongan dari Tuhan. Dadah.